Selamat pagi adik-adik. Selamat siang. Selamat sore. Oke, Agus berdoa ya. Oke. Buat mengawali ibadah kita pada pagi, siang, sore hari ini. Yuk adik-adik, tutup mata, lipat tangan. Kita mau awali ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Untuk hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan yang menyertai kami sepanjang minggu kemarin. Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu utuh atas setiap kami. Kami boleh saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau saja Tuhan yang kami sanjung tinggi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jam ibadah kami ini dari dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Gaya gini, berani tampil beda. Saya malah agak sedih lupa tapi ini sudah mulai ingat kayaknya pas ingat. Tampil beda gitu ingat ya. Oke Kak, ayo nanti kita akan tampil bedanya harus ganti-ganti ya Om nanti ya Om. Ya, ganti-ganti. Gayanya nanti ya. Oke. Udah siap-siap tuh. Oh iya. Ada yang gini-gini loh. Iya. Oke ya, sama-sama ayo.
iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Wah, gayamu apik men, Gus. Kayak mau apa ya? Katanya harus beda. Oh, ada yang sampai gini-gini loh, Gus, tadi, Gus. Udah sampai Itu jengking. kayak apa itu ya? Oh, udah sampai gini. Kayak angsa. Oh. Ada yang ini lagu-lagu itu loh. Ya. Ya, wah hebat ya adik-adik, luar biasa gaya-gayanya. Luar biasa. Wah, berani tampil beda ya. Sebagai anak Tuhan kita mesti bangkit Ya, menyerukan nama Yesus. Yesus supaya iblis gemetar. Iya. Yuk kita pujikan sama-sama ya. Bangkit serukan nama Yesus. Adik-adik juga bangkit ya, bangkit. Ya, kuat. Suruh gitu, berdiri kuat. dulu, Om. Oh iya, ayo. Berdiri. Wah, jangan sambil makan ya, jangan sambil tiduran. Jangan sambil main HP, jangan ya. Nggak bisa, Om, HP-nya dibuat lihat. Oh ini, iya, Om. HP-nya buat lihat. Iya, nggak mainan, Om. Ya, oke, sip. Ya, ayo sama-sama. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat apa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sama-sama bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat apa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat apa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan apa? Dengan kuasa namanya. Lagi serukan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama siapa? Nama Yesus,
kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Siapa? Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. 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 Nama Yesus di atas segalanya. Yes. Wah, Luar biasa ya, Gus. iya Om. Sampai rumah mereka Bergetar. Dengar suaranya opera sampai mereka Mereka ya. mengusir iblis. Mengusir iblis ya. Sampai wah goyang semuanya ya. Oke. Kita mesti cinta sama Tuhan Yesus kita ya. Pasti Om. Karena dia sudah bangkit ngalahkan iblis. Iya. Jadi kita I love you Jesus ya. Oh, Masih ingat gak Kak? masih. Kita mau bikin versi bahasa lain atau Inggris saja? Boleh, Inggris boleh. Inggris saja ya. Mandarin bisa enggak, Kak? Aku lupa. Oh. Ya yang bisa aja, Om. Inggris saja ya. Inggris saja. Kalau Inggris Iya. aku pinter. Pinter ngawur maksudnya. Oke ya. I love you Jesus ya. Ya. Oke, sama-sama ya. I love you Jesus ya. Sama-sama I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Lagi, I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. 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 Iya, biasanya kalau ibadah itu kita sudah wah ya Om. Dilosor-dilosoran itu bahasa apa itu? Tidur-tiduran. Tidur-tiduran. Iya. Ada yang tengkurap. Ada yang tengkurap. Wah, paling Sampai- suka mereka ya Om ya. Iya. Kita di sini kalau tengkurap Kali ini hilang. 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 Loh, mana Om Pras? Mana ya? Dicariin aja. Tengkurap hilang ya. Iya. Waduh, karena Iya. Tuntutan ini. tuntutan ya.
Ya oke, adik-adik di rumah boleh kok dolosoran. Boleh. Tidak apa-apa. Sudah itu Om, sudah dolosoran. Oh tadi udah dolosoran? Iya Om. Wah, ada beberapa anak ya. Cuma dia lihat kita kok nggak segera dolosoran Iya. gitu loh. Hilang. Oke adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan ya. Iya. Dan kita akan pujikan satu pujian, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Katakan sama-sama, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu padamu, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa.
baik, Engkau mulia. Jika sampai saat ini Engkau masih terus memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah, untuk memuliakan meninggikan nama Tuhan. Kondisi apapun yang saat ini kami alami, kami tahu Engkau memperhatikan kami dan Engkau selalu menjagai kami supaya kami terus ada di dalam jalur-Mu ya Tuhan, terus ada di dalam dekapan-Mu, terus ada di dalam kasih-Mu, dan Kau tidak pernah melepaskan kami. Roh Kudus-Mu selalu menjagai kami, memenuhi kami, sehingga hadirat-Mu Tuhan kami rasakan. Karena itu kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu akan terus memberi pemahaman kepada kami akan kebenaran firman-Mu itu, sehingga tidak hanya kami mendengarkan saja, tetapi kami boleh memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau meyakini bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu, kami hanya bisa menyerahkan firman-Mu ini, supaya apa yang akan disampaikan semua keluar oleh karena Roh Kudus-Mu mau setiap kami menangkap apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, sehingga benar-benar firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Kalau minggu ini ya, kita melanjutkan kisah daripada Samuel yang kemarin mengurapi Saul menjadi raja. Nah, si Saul ini sudah ditetapkan menjadi raja bagi bangsa Israel. Kemudian sempat Samuel ini ngomong sama orang-orang Israel gitu ya. Oke lah, tiba waktunya saya mengundurkan diri gitu ya. Saya mengundurkan diri karena kalian sudah memilih seorang raja gitu ya. Dan Saul lah yang menjadi raja kalian sekarang. Jadi taatilah dia, ikutilah dia gitu ya. Dan mungkin Samuel pun kembali melayani di bait suci ya. Nah, sebelum Om Pras lanjutkan ya, di dalam perjalanannya Samuel ini ya, ya, dia tidak berhenti untuk melayani dan mendengarkan suara Tuhan gitu ya. Kalian nanti akan bisa baca ya di dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35 itu ya. Nah, di dalam cerita ini Samuel tetap mendengar suara dari Tuhan. Karena Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel itu berjalan sendiri gitu ya. Walaupun mungkin memang sudah ada raja ya, tetapi tetap Samuel ini diberi petunjuk oleh Tuhan gitu ya. Nah, satu waktu mungkin ketika Samuel berdoa kepada Tuhan, ada suara dari Tuhan berbisik di telinga Samuel. Dan Tuhan pun telah menyatakan keberadaannya, telah menyatakan kuasanya, telah menyatakan segala-galanya gitu ya untuk bangsa Israel. Nah, kali ini mungkin bangsa Israel ini kan pernah sakit hati gitu ya, atau pernah merasakan penderitaan yang diakibatkan oleh bangsa Amalek gitu ya. Nah, oleh karena itu Tuhan mengutus Saul melalui Samuel ya. Jadi doa
Samuel mendengar bisikan ini, dan si Samuel ini ya diutus oleh Tuhan supaya memberitahukan kepada Saul untuk memerangi bangsa Amalek. Ya, sepertinya Tuhan kok kejam ya, kok menyuruh bangsa Israel untuk memerangi bangsa Amalek ya. Nah, Amalek ini adalah bangsa yang suka melawan Israel, dan Israel ini adalah anak ya, dalam tanda kutip anaknya Tuhan gitu ya, bangsa pilihannya Tuhan gitu. Nah, Amalek ini adalah bangsa penyembah berhala gitu ya. Harusnya kalau Amalek ini tahu kalau bangsa Israel itu umat kepunyaan Allah gitu ya, bangsa Amalek bertobat kemudian mengikuti bangsa Israel mungkin nggak jadi masalah. Tetapi karena Amalek ini suka memerangi gitu ya, memerangi bangsa Israel, maka Tuhan pun menyuruh untuk membinasakan bangsa Amalek. Nah, oleh karena itu Tuhan benar-benar meminta kepada Samuel untuk menyampaikan kepada Saul, karena Saul sekarang sudah menjadi raja dan harus memimpin bangsa Israel untuk berperang gitu ya. Nah, sampailah kepada Saul, dan Saul pun memanggil rakyatnya. Hei rakyatku! Wah, sesuai dengan petunjuk daripada Samuel ketika dia berdoa bahwa kita harus menyerang bangsa Amalek. Dan ingat, ada pesan dari Samuel, yaitu harus semuanya ditumpas. Baik mulai dari raja, rakyatnya, perempuan, anak-anak, binatang-binatang yang ada di Amalek, semua harus dibinasakan. Gitu ya. Jangan sampai ada yang tersisa gitu. Nah, kalau ada yang tersisa mungkin nanti satu waktu akan tumbuh lagi bangsa Amalek untuk menyerang bangsa Israel gitu mungkin ya. Tapi ini perintahnya seperti itu, harus ditumpas semuanya. Dan waktu itu si Saul sebagai raja mengumpulkan hampir 200.000 orang pasukan perjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Wah, ini banyak sekali ya, 200.000 ditambah 10.000 orang, berarti 30.000 orang ya. Nah, mereka menyerang bangsa Amalek dan menghadang di sebuah lembah gitu. Oke, mereka pun berangkat ke Amalek dengan beberapa pasukan. Mari kita serang Amalek, mari kita serang Amalek, mari kita serang Amalek, mari kita serang. Ya, jangan kalian takut, Tuhan beserta dengan kita. Ayo kita berangkat, kita perangi. Wah, mereka semuanya gagah-gagah berani. Ada yang mungkin jalan kaki, ada yang naik kuda, ada yang naik kereta perang gitu ya. Mereka semuanya menuju ke Amalek gitu ya. Dan ketika bangsa Amalek tahu akan diserang, mungkin mereka juga sudah bersiap-siap untuk menghadapi gitu ya, menghadapi bangsa Israel. Wah, mereka pun berperang gitu ya. Tang ting tung tang ting tung tang cuak siak siak ya gitu. Wah, mungkin berperang seperti itu. Wah, banyak sekali korban berjatuhan. Dan semuanya dibinasakan. mulai dari ya prajurit-prajurit bangsa Amalek, mulai dari pahlawan-pahlawannya orang Amalek. Wah, semuanya yang tinggal di Amalek itu dimusnahkan semuanya. Mungkin rumah-rumah mereka dibakar gitu ya. Peternakan mereka dihanguskan gitu ya. Dan semuanya tidak tersisa. Gitu. Ini pas dalam masa perang gitu, tiba-tiba ada raja namanya Agag itu dulu pernah mengadakan perjanjian bersama dengan orang Israel dan seharusnya dia juga ikut dimusnahkan, tetapi kok memiliki kekayaan yang lumayan ya.
mungkin dia punya emas yang banyak, perak yang banyak, mungkin punya berlian banyak, dan ternaknya itu gemuk-gemuk, ternaknya itu wah pokoknya sayang kalau dibinasakan gitu. Nah, itulah yang menjadi godaan daripada Saul ya. Ketika melihat itu, mereka tiba-tiba berhenti gitu ya di dalam peperangannya dan melihat ada yang sedikit menarik perhatiannya, dan dia lupa akan pesan daripada Tuhan bahwa semuanya harus dimusnahkan. Dan Agag waktu itu mohon supaya nggak dibunuh gitu ya, dan semua hartanya mungkin diberikan gitu ya. Kemudian semuanya akhirnya dibawa oleh Saul dan pasukannya. Ini kesalahannya. Saul tidak taat perkataan Tuhan. Agag dibawa, wah ternaknya yang gemuk-gemuk yang wah dibawa. Jadi semua harta bendanya yang mengkilat atau berkilau dibawa. Pokoknya semuanya dibawa. Saul berpikir, wah ini ternaknya bagus-bagus gitu ya. Nanti bisa dibuat untuk persembahan kepada Tuhan. Mungkin pikirnya seperti itu alasannya. Nah, mereka pulang dengan gembira, dengan kemenangan. Wah, kita menang, kita menang, kita menang, kita menang, kita menang. Menang dari peperangan melawan Amalek. Tetapi Tuhan kecewa. Tuhan kecewa melihat ketidaktaatan Saul. Dan waktu itu Tuhan pun menemui Samuel, yang tentu saja dia sedang berdoa. Karena setiap kali bangsa Israel berangkat berperang, pasti Samuel berdoa. Tidak berangkat berperang pun Samuel juga berdoa. Karena dia kan seorang imam ya. Dia punya waktu-waktu untuk berdoa. Nah, di dalam doanya Tuhan pun menyampaikan lagi kepada Samuel. Samuel, aku melihat ketidaktaatan daripada Saul, mengecewakan, mungkin gitu ya bahasa sederhananya ya, mengecewakan aku, karena apa yang telah kuperintahkan kepadamu melalui Saul, Saul tidak melakukannya dengan benar, dan dia merampas, mereka mengambil sesuatu yang seharusnya dimusnahkan. Dan mereka menahan tawanan yang seharusnya mereka tidak menahan tawanan. Gitu ya. Nah, ini dia. Saul pun telah melakukan kesalahan dan Samuel pun menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Dan Saul pun dicabut otoritasnya sebagai raja. Dan Tuhan berbicara, aku kecewa telah memilih, mengurapi Saul menjadi raja. Dan aku sudah mempersiapkan seorang raja untuk menggantikan Saul. Wow, perasaan baru sebentar jadi raja, kok sudah diganti? Nah, inilah kekuasaan Tuhan ya, dan melihat ketidaktaatan Saul, dan Tuhan tidak mau ada ketidaktaatan yang absolut, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saul salah dan Samuel menangis. Tuhan, ampuni Tuhan. Kemudian selang beberapa lama, si Samuel tentu saja menemui Saul ya, yang mungkin waktu itu pulang ke rumahnya di daerah Gibea.
dia menemui Saul dan mulai menyampaikan pesan daripada Tuhan. Saul, iya Samuel, ada apa? Saul, aku mendengar kekecewaan Tuhan. Engkau telah melakukan kesalahan. Apa ya? Oh, iya ya. Ternyata Saul sadar akan kesalahannya. Iya, maksudku adalah aku menawan atau merampok atau merampas harta itu dan aku bawa ke sini. Itu kan binatang-binatang yang bagus-bagus ya, yang tambun-tambun. Nanti bisa jadikan korban untuk persembahan kepada Tuhan. Itu pikiran piciknya si Saul. Tapi Samuel tetap menyampaikan apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan. Aku tidak mau tahu, pokoknya kamu sudah melakukan kesalahan dan itu melukai hati Tuhan, mengecewakan Tuhan. Jadi kamu sudah ditolak menjadi raja. Dan Tuhan sudah menyiapkan raja untuk menggantikan kamu. Oh, saya minta maaf. Kemudian si Saul ini tiba-tiba memanggil prajuritnya, prajurit, bawa ke sini Agag. Raja Amal, bawa ke sini. Dan pikirnya si Agag, dia sudah selesai atau sudah lewat dari maut. Mungkin saat itu dia juga berpikir akan melewati maut gitu, karena dia tidak merasa takut gitu, tapi dia merasa aman gitu karena sudah ada di dekatnya Saul. Tapi ternyata karena perintah, tapi kan sudah terlanjur gitu ya, Agag di situ dan dia ambil pedang si Saul ini dan Agag pun dicincang di situ, dibunuh di situ. Terlambat ya. Dia sudah melakukan kesalahan. Nah, adik-adik, Saul ini melakukan kesalahan yaitu dengan tidak taat akan perintah Tuhan, gitu ya. Dan sekali lagi bukan Tuhan kejam, tetapi waktu itu bangsa Amalek sering menyerang Israel dan mereka adalah bangsa penyembah berhala yang tidak mau kenal Tuhan. Jadi haknya Tuhan ya kalau mau menghukum mereka gitu ya, dan mereka harus dihukum. Tapi ada satu orang yang dipakai oleh Tuhan yaitu Saul untuk melaksanakan perintah Tuhan, tetapi dia melakukan kesalahan dengan mengambil rampasan yang seharusnya dilarang oleh Tuhan. Dan itu mengecewakan hati Tuhan. Jadi kalau adik-adik tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada orang tua gitu ya, tidak taat kepada aturan yang sudah diberikan, itu mengecewakan Tuhan. Oke? Jadi dia harus taat dengan absolut, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan dikurangi 1% pun ketaatanmu kepada Tuhan. Tapi harus sungguh-sungguh taat. Kalau Tuhan menyuruh demikian, ya demikian yang harus dilakukan. Kalau Tuhan menyuruh itu, ya itu yang harus dilakukan. Kalau kalian harus menghormati orang tua, ya hormati orang tua kalian. Kalau kalian harus menghormati guru-guru kalian di sekolah, hormati guru-guru kalian di sekolah. Kalau kalian menghormati ya mereka, sama artinya kalian juga menghormati Tuhan karena ketaatan kalian. Gitu ya. Oke adik-adik, jadi taat kepada Tuhan supaya Tuhan terus berkenan kepada adik-adik. Oke? Yo, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk cerita pada hari ini. Kami mendengar ada tokoh seseorang yang diurapi yang luar biasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi karena kesalahannya maka pengurapannya pun ditarik kembali, dan karena kesalahannya yang fatal maka Tuhan kecewa dan harus melakukan konsekuensinya karena kesalahannya, dan dia dicabut kuasanya sebagai raja. Dan Samuel, seorang yang selama ini menjadi penyambung antara Tuhan dengan Saul, Samuel pun tetap taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi bisikan daripada Tuhan, dan dia melakukan apa yang menjadi bagiannya di dalam keimamannya, sehingga Samuel ini tetap menjaga supaya Israel
taat kepada Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan, anak-anak-Mu tetap menjadi Samuel yang taat kepada Tuhan, dan jangan sampai kami menjadi Saul yang tidak taat kepada Tuhan. Dan kami mau Tuhan bimbing kami supaya kami terus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam firman-Mu, sehingga setiap firman yang kami baca lewat Alkitab akan terus termeterai dalam kehidupan kami, dan kami tetap taat terus sampai Engkau nanti datang untuk yang dua kali ya Tuhan. Dan kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat. Dan kami bersyukur, terima kasih, menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, aktivitas kami selanjutnya ke dalam Tuhan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.